Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga, kata sambutan pembina Yayasan Darul Arifin Banyuasin yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Agus Susanto MPD. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Yang terhormat di sini hadir guru kita, guru kami. Beliau meluangkan waktu saat ini, yaitu Profesor Dr. Haji Syekh Munir Mu'in MA. Beliau ini guru saya dan Pak Saidi dan Pak Lurah Suman dalam bimbingan Tarekat Hasaniyah. Terima kasih Syekh telah meluangkan waktu walaupun beliau sibuk saat ini, tapi demi hajat kita semua termasuk ibu-ibu, mungkin hajatnya yang mungkin ingin tersampaikan dan lain sebagainya saat ini dikabulkan Allah. Dan yang terhormat juga yang hadir Kepala KUA atau Mayor, duduk Kepala KUA kami di Kecamatan Mestiga, Bapak Haji Saidi SLBMSI, ada juga Lurah Gubernur Mayor, Anda Imam Al-Ghazali Esos MSI, ada juga Ahmad kami dari Sriwijaya, beliau RT RW di sini, dan ada juga Kamil Usman, ini beliau ketika S1, dan Kepala RA, Kepala RI mungkin sibuk saat ini ngurusi anak-anak biar ayah bunda fokus di kegiatan ini, walaupun nanti hanya setengah jam dia menyampaikan, insya Allah atau 1 jam, insya Allah menjadi berkah bagi kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur kita mengucapkan alhamdulillah, berselawat kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, saya ucapkan mewakili ketua yayasan, istri saya Hanif Gana Purwosari saat ini tidak hadir karena sudah WA kepala sekolahnya belum diizinkan. Mudah-mudahan belum hadir, yakinlah hati beliau saat ini hadir bersama kita. Yang ibu-ibu tempat ini cuma kami berdua Bu, habis subuh tadi membersihkannya. Jadi bilang sama istri, kamu tidak bisa hadir tapi berkhidmatlah untuk ibu-ibu sini menyiapkan tempat ini. Alhamdulillah, insya Allah berkah bagi beliau. Dan yang kami sampaikan kedua, terima kasih kepada Syekh Munir dari Palembang jauh Kaledoni hanya kesini ingin mengenal silaturahmi, menyampaikan tausiah kepada ayah bunda. Saya berharap apa yang disampaikan guru kami menjadi rujukan kita untuk mendidik anak kita sebagaimana Rasulullah dididik oleh Allah, yaitu Fa'amal yatima Fa'awa. Dulu Rasulullah yatim, tapi itu skenario Fa'awa untuk dididik, untuk dijaga, untuk jadi orang besar. Insya Allah melalui RA ini, MI ini kami bersungguh-sungguh akan mendidik anak ibu ayah bunda. Dan Pak Lurah, Pak Saidi ini cuma WA Pak Kesan, tidak diundang resmi karena takutnya saya tidak datang nanti kemaluan sampai ceramah ini. Jadi alhamdulillah pagi tadi kata ibu berangkat, langsung saya telepon semua yang dekat-dekat di sini saja. Mungkin yang untuk ibu-ibu sudah lama. Jadi selanjutnya terima kasih juga untuk ibu-ibu yang membuat makanan. Ini saya tradisi sini sudah lama saya bangun ketika SD. Ini tahun kemarin kayak gitu. Kalau mau ngumpulin duit saya maluan. Jadi kalau bisa makanan, nanti makanan yang terbaik itulah nanti Rasulullah bangga dengan ibu-ibu. Karena di bulan Maulid ibu-ibu bawa makanan yang terbaik yang ingin dibagikan sesama, makan anak dengan sesama. Insya Allah itu menjadi wasilah kita dikenal Rasulullah SAW. Jadi mohon kesediaannya saya wali murid ini banyak sekali anaknya, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang khawatir Pak nanti gimana. Nah, nanti kita dengarkan tausiahnya, dengarkan langsung, kita pengen. Mudah-mudahan ini menjadi wejangan kita semua. Saya malah berkah, tadi saya nangis. Kenapa nangis? Karena saya
menghadiri murid yang nakal. Murid yang nakal mungkin yang nggak nurut, tapi guru tidak melihat nakalnya, yang dilihat adalah ingin tobat murid tersebut. Mungkin dengan ingin tobat itulah saya Munir beranjak ke sini 2 kali. Saya ingatnya ketika dia membuka MI, itu saya bayangkan tidak akan keluar izinnya. Beliau izinnya keluar. Maka saya tidak bisa mengharapkan saya, karena yang lainnya mungkin belum perjuangan, tapi beliau tanpa amri bantu kami yang mungkin tidak ada apa-apa di hadapan Allah, tapi melalui lisan beliau semuanya kabul. Terima kasih saya, terima kasih wali murid semua yang mencari anaknya untuk sekolah di sini. Doakan kami terus saat ini berjuang di agak jauh atau berada hati saya di sini, tapi Allah berikan untuk tugas kau tidak apa-apa. Istri saya, karena saya tidak pagi buka kunci Pak, saya jam 10 yang kunci, sekarang saya bingung yang membukanya siapa, nutupnya siapa, karena saya tugas jauh. Tapi saya yakin itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kami. Mohon doanya biar kami kuat untuk meneruskan perjuangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Agus Susanto MPDI atas penyampaian kata sambutannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara yang keempat, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syekh Munir Mungin, SAG MA. Kepada Bapak, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Yayasan Darul Arifin Banyuasin dan Ustaz Agus Susanto MPDI beserta para kepala sekolah, guru, murid-muridnya, kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Ustaz Saidi, ada Pak Lurah, ada Ustaz Usman, iya, Ustaz Basuni, juga yang sangat berbahagia, ibu-ibu, wali santri, wali murid, RA dan HEDI dari Arifin, Pak Balai Banasin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kiranya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis hikmah, majelis silaturahim, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan niat baik, langkah kaki, kehadiran, kebersamaan Bapak Ibu di tempat ini akan dicatat sebagai amal soleh dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diakui
partisipasi kita di dalam meneladani, melanjutkan dan mengembangkan risalah dan tradisi peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kita akan mendapatkan syafaatnya, bisa berjumpa dengan beliau dan berkumpul dalam liwa'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mudah-mudahan keutamaan, keberkahan dari majelis ini juga diberikan kepada keluarga kita, sanak famili, karib kerabat, leluhur, terutama orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal kebajikannya, dimudahkan urusannya, dilapangkan kuburnya, diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang mengalami kesempitan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditimpa musibah gulana diberikan kesabaran, ketabahan dan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hati kita senantiasa dipertemukan Allah dalam sebuah majelis ilmu, majelis hikmah dari dunia hingga taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, bulan ini bulan yang istimewa, bulan yang spesial karena bulan Maulid. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bahasa Arabnya. Bulan Maulid itu lakopnya, karena di dalam bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu kalau dilihat dari sisi bahasa sebenarnya bentuknya masdar. Masdar itu kalau kita lihat kata benda bentukan, ya, kata benda bentukan. Kalau misalnya pengajian, ngaji jadi pengajian, ya, ngaji jadi pengajian. Kalau kerjaan jadi pekerjaan, gitu ya. Kalau belajar, pembelajaran. Maulid ini bentuknya masdar dari kata walada yalidu. Nah, jadi walada yalidu wiladatan wa maulidan. Sebenarnya kata maulid ini tidak sesuai dengan cetakannya, tidak sesuai dengan kiasnya, ya, tidak sesuai dengan pedomannya. Harusnya mauladan, karena wazannya wa maf'alan kalau bahasa Arab, ya, musorobnya kalau yang pernah nyantri. Tapi ini tidak mauladan, tapi maulidan. Dalam bahasa Arab ini namanya simai, disebut simai. Simai ini artinya sesuai dengan apa yang biasa didengar dari lisan Arab. Orang Arab makanya maulid, jadi yang sebenarnya ikut maulid, gitu ya. Sama juga dengan masjid. Masjid ini juga simai, mestinya masjid, artinya tempat sujud. Tapi karena orang Arab itu sudah biasa menggunakan masjid, jadi tetap kata yang digunakan adalah masjid. Mestinya kalau nurun ini ya, pedomannya, menurut wazannya, menurut cetakannya mestinya masjid. Tapi karena simai dia tetap jadi masjid, tetap masjid, nggak bisa diubah. Dia simai namanya, maulid. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan, jadi Rabiul Awal itu bulan wiladatun Nabi, benar juga, boleh. Yaumul wiladah, ya. Jadi wiladatan wa maulidan, wa miladan, ada juga yang yaumul milad, ya, artinya hari kelahiran, ya. Jadi maulid ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibni
Abdullah, Muhammad ibni Aminah. Artinya Nabi Muhammad anak laki-laki Abdullah. Jadi nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah. Jadi ibnu Aminah, ibnu Abdullah. Jadi bin dan binti itu bukan dilihat dari bapak atau ibunya, tapi dilihat dari anaknya itu laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang yang sepele begini juga kadang-kadang terjadi perdebatan karena sama tidak ngertinya. Jadi yang dilihat itu dari anaknya itu lanang betina. Kalau dia lanang laki-laki, bin ke bapaknya tetap bin, di ibunya tetap bin. Kalau anaknya perempuan, ke bapaknya itu binti, ke ibunya juga binti, gitu ya. Jadi Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi Muhammad anak laki-laki Pak Abdullah, ya. Dalam tradisi Arab, ya, anak itu dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi, maka yang menjadi identitas ya, di belakang itu adalah keluarga ayah, bukan ibu, karena tradisi Arab seperti itu. Ketika Islam datang juga mengafirmasi, ya, uruf mengakui tradisi itu. Makanya dalam warisan laki-laki itu bagiannya lebih banyak dan terkesan laki-laki lebih dominan daripada perempuan karena tradisi Arab seperti itu kemudian diafirmasi. Kira begitu. Nah, berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, kalau kita belajar bagaimana pendidikan, ya, proses pendidikan, kalau kita deduksi, kita turunkan dari peristiwa Rasulullah Muhammad SAW, bahwa yang pertama untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang besar, untuk menjadi tokoh yang sangat berpengaruh, itu ternyata memang perlu disiapkan sejak dini. Ya, perlu disiapkan sejak dini. Jadi keluarga terang keturunan yang kalau ditarik ke atas Nabi Muhammad itu Tarkusifah, tidak ada noda dalam perkawinan keluarga sampai ke atas. Jadi satu pun itu tidak ada yang melakukan sifat. Dari kira-kira dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Kabula itu tidak ada yang melakukan sifat. Sifatnya apa? Zina, selingkuh, kebo, dia bersih, terakhir bersih, nasabnya bersih. Ya. Jadi kalau bersifat kalau bersih jadi keluarga ini terangnya sangat menjaga kehormatan. Yang kedua, Nabi Muhammad karena dipersiapkan untuk menjadi tokoh yang besar, maka perjalanannya juga berbeda dengan perjalanan orang-orang pada umumnya. Ya. Jadi beda, karena ini dipersiapkan Allah untuk menjadi orang yang perfect, menjadi tokoh yang perfect, ya, yang kamil, yang sempurna, kira-kira begitu.
nanti pada saatnya Nabi Muhammad ini dipersiapkan agar hanya patuh, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saatnya nanti totalitas. Kita belajar dari peristiwa Nabi Muhammad dulu. Ya. Oleh karena itu masih dari dalam kandungan dia sudah tidak ketemu dengan ayahnya. Berarti tidak ada tradisi dari ayah yang mempengaruhi karakter Nabi Muhammad. Modeling diperagakan gitu ya oleh ayahnya. Nabi Muhammad justru diawali dengan kelembutan seorang wanita Arab. Jadi begitu lahir gitu ya, cuman sebentar disusui, kemudian nanti diungsikan dengan ibu susuan. Ini sebenarnya tradisi bangsawan Arab. Jadi bangsawan Arab itu memiliki tradisi anak itu disusukan, nanti juga dikirim pendidikannya kepada keluarga tertentu. Jadi sampai masa khilafah juga begitu. Anak-anak raja itu nanti diusingkan dari istana untuk dididik oleh tokoh-tokoh tertentu sesuai dengan kebutuhan istana. Jadi begitu. Ya kalau kita ya kayak kita nanti akhirnya kan orang Melayu juga biasa begitu, menitipkan anaknya kepada guru ngaji, kemudian ada lembaga dititipkan kepada pesantren dan seterusnya. Tapi di awal itu dididik oleh seorang ibu. Ya, maka ada sebuah hadis mengatakan al-ummu madrasatul ula li auladiha. Jadi ibu itu adalah madrasah. Ibu itu adalah sekolahan. Ya. Madrasah itu bahasa Arab. Artinya tempat durus, tempat belajar. Jadi tempat belajar, madrasah tempat belajar. Nah, jadi ibu itu adalah tempat belajar pertama bagi anak-anaknya. Makanya kalau kata hikmah itu mengatakan al-mar'atu imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad kullu wa idza fasadat fasadul bilad kullu. Jadi wanita itu tiang negara. Apabila baik wanitanya, maka negara itu akan baik. Tapi kalau wanitanya tidak baik, maka negara juga akan terdampak tidak baik. Itu ya. Memang banyak kalau kita perhatikan ya, kasus-kasus korupsi itu melibatkan keluarganya, melibatkan istrinya. Ya. Iya, kisah Nabi Adam juga begitu kan, Nabi Adam tegak ya. Tapi ketika yang merayu istrinya luntur juga ya. Gitu ya. Jadi ingatlah wahai ibu-ibu, jadi ibu-ibu sangat berperan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah planning, sebuah rencana, sebuah program ya. Oleh karena itu ini harus menjadi kesadaran ya, harus menjadi bagian terintegral dalam diri kita. Walaupun sesungguhnya ya, tidak cukup sendirian, tapi ibu beserta ayah, artinya dalam keluarga. Karena Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu fitrah, netral. Kalau dalam teori pendidikan namanya tabula rasa, seperti kapas putih, seperti kain
putih. Fa bawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kalau ini dikonsepkan, ditarik konsepnya, dikonstruk sebuah pernyataan yang umum, maka bunyinya anak itu pada prinsipnya masih polos. Maka keadaan selanjutnya itu ditentukan oleh kedua orang tua dan lingkungannya. Nah, dalam konteks seperti ini, maka dulu ulama itu membuat sunnah, membuat tradisi karena mengamalkan hadis Rasul, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa membuat sunnah, membuat tradisi, membuat kebiasaan, membuat kegiatan yang baik, maka dia akan dapat kebaikan itu, dan juga akan dapat kebaikan, dapat pahala, ya, dapat dampak positif dari orang yang kemudian terinspirasi dan membuat tradisi yang sama. Jadi dalam konteks seperti ini berarti siapa yang duluan dia yang paling banyak. Siapa yang duluan dia akan dapat paling banyak. Ya. Jadi siapa yang duluan bangun masjid, siapa yang duluan bangun musola, siapa yang duluan bangun madrasah, siapa yang duluan mengadakan pengajian, kira-kira begitu. Kemudian setelah dia membuat itu, orang lain terinspirasi, membuat seperti yang dibuat oleh Ustaz Agus, melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Ustaz Saidi, kira-kira begitu. Kemudian mengimplementasikan apa yang dicontohkan oleh Pak Lurah, kemudian membuat pengajian seperti di rumahnya Ustaz Basuni. Ya Allah, aku ingatnya Ustaz Buhari itu bukan Basuni. Nah, maka kalau ada satu saja niru, ya, jadi ustaz-ustaz yang duluan membuat itu dia akan dapat pahalanya. Ya. Nah, karena semangatnya seperti itu, maka dulu para ulama, para wali, para kiai, ya, para ustaz, para guru, ya, itu membuat tradisi bagaimana agar sedini mungkin, ya, sedini mungkin anak ini dipengaruhi oleh orang tuanya. Bahkan ada yang mencoba untuk mempengaruhi dari dalam kandungan prenatal. Jadi anak sebelum lahir masih dalam kandungan itu sudah, karena tadi kan ada ngomong fa'abawahu yuhawidani al-yunasironi yang berarti kedua orang tuanya dan lingkungannya itu punya pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Ya, maka dari dalam kandungan sudah disiapkan. Nah, caranya bagaimana? Kalau ulama dulu yakin seyakin-yakinnya begitu roh sudah ditiupkan di dalam rahim seorang ibu, pada dasarnya sudah aktif, ya, karena sudah memiliki jiwa. Kalau bahasa umumnya karena sudah ditiupkan nyawa, sudah ditiupkan ruh. Ya, kita harus yakinnya bahwa roh itu aktif. Ya, roh itu selamanya itu, yang mati hanya jasad. Nah, kira-kira begitu. Jadi walaupun jasad belum sempurna, ketika roh sudah ditiupkan berarti sudah aktif. Sebenarnya diajak ngomong dia sudah nyambung, sudah dengar. Cuman kita yang tidak dengarnya.
Maka ulama dulu itu mulai 4 bulan sudah buat selamatan, sudah buat genduri, buat perayaan 4 bulan. Jadi jadi pas 4 bulan kira-kira roh sudah ditiupkan, maka kita syukuran, kita selamatan genduri, doa selamat. Ya, minimal itu biasanya suami istri calon ayani, kemudian orang tua mertua, ipar segala macam, kira begitu ya. Itu minimal biasanya, ya minimal. Nah, jadi harapannya apa? Pasti yang baik-baik. Maka mereka bahkan ngaji misalnya surat Al-Kahfi, gitu ya, surat Yusuf dan seterusnya. Kemudian sedekah kepada kanan kiri, kepada fakir miskin, ya, pada orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu setelah itu baik, ya, baik dilakukan oleh seorang ibu ketika setelah 4 bulan dia sudah mulai ada rohnya, biasanya ada aktivitas, dia ada interaksi. Jadi kalau mau sholat disebut, ya, dilus misalnya, kan kita sholat dulu. Ini kan ibu ya, ibu-ibu ya. Kalau bapak kan enggak ya, itu ibu-ibu. Nah, kita sholat dulu. Mau ngaji sapa. Nah, kita ngaji dulu. Nah, mau makan dan kita makan. Nah, ambil yang baik-baik, ambil yang bergizi, yang berkualitas, agar nanti kamu lahir sempurna, lahir batin. Sama aja terus itu, ya. Nah, itu sudah banyak riset tentang itu, membuktikan memang iya, nanti anak yang dipersiapkan sejak dalam kandungan dengan yang tidak dipersiapkan itu beda, terutama masalah ininya, jiwanya, mentalnya, ya. Biasanya anak yang disapa dari kandungan, ya, itu nanti akan memiliki hubungan yang dekat, punya hubungan batin, ya, sangat dekat kepada ibunya, gitu. Nah, itu juga nanti begitu umur 7 bulan, secara secara teori biasanya sudah lengkap organ-organ calon bayi itu. Maka juga melakukan syukuran lebih dulu lagi, mudah-mudahan kalau tadi rohnya, ya, yang ini roh dan jasadnya, mudah-mudahan jasadnya sudah terbentuk sempurna, itu tidak rusak, ya, tidak ada kelainan, kira-kira begitu, ya, kira-kira begitu. Itu ditradisikan oleh ulama-ulama gitu. Maka dalam masyarakat Melayu ada peringatan atau genduri 7 bulan, ya, 7 bulan. Nah, kemudian setelah anak lahir, tadi dalilnya satu saja, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi yunasironihi au yumajjisani, bahwa kedua orang tua dan lingkungan itu berpengaruh terhadap perkembangan anak berikutnya. Nah, jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa? Kalau yang aslinya fitrah, sudah Islam, fitrah Islam suci. Kalau nanti jadi kotor, gitu ya, jadi selain Islam dan seterusnya, itu pengaruh lingkungan, terutama orang tuanya. Maka begitu lahir nanti anak ini disambut dengan azan. Nah, ya, yang hadis-hadis masyhur azan. Nanti ada berikutnya iqamah sebelah kiri, ya, pokoknya untuk baik-baik saja ambil aja. Ya, mana yang yakin, mana yang ini ambil. Tapi tadi, ya, konteksnya udah jelas, hadis sahihnya itu. Kullu mauludin tadi. Nah, maka nanti begitu fisiknya sudah lahir, sudah sempurna, sudah mata sudah bisa melihat, kira-kira begitu, ya.
mungkin masih bayang-bayang, tapi sudah mulai bisa melihat, telinga sudah mulai mendengar, maka disambut dengan pendengaran suara-suara yang mengandung kebaikan, ya, gitu, suara-suara yang mengandung kebaikan. Terus situasi lingkungan yang baik, yang indah dipandang, kayak begitu ya. Kemudian termasuk suasana yang nyaman. Maka ulama-ulama dulu, kiai-kiai, para sufi itu mentradisikan anak lahir itu dengan acara marhaba, marhaba, nyambut. Nah, di dalam marhaba ini biasanya sekalian ya menjalankan syariat, yaitu menyembelih akikah dan peresmian pemberian nama. Nah, karena hak seorang anak yang lahir itu adalah disembelihkan akikahnya dan diberi nama yang baik dari orang tuanya. Jadi kullu mauludin murtahanun hatta tusbalahu atiqahu. Setiap anak yang lahir murtahanun, artinya tergagai, sampai disembelih baginya hewan akikahnya. Jadi pernah juga saya ditanya, jadi Pak Ustaz, akikah itu sebenarnya wajib apa sunnah? Kalau bunyi hadisnya, setiap anak yang lahir itu tergadai kecuali setelah disembelih akikahnya. Jadi simpulkan sendiri, wajib apa sunnah. Jadi kira-kira apa? Wajib apa sunnah? Persis begitulah nanti. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, orang tua yang paham, yang peduli pasti mengatakan wajib saya, masa anak tergadai selamanya. Gitu kan? Kayak itu. Tapi kalau yang nggak peduli ya mungkin itu kan cuma sunnah, ya kan? Tapi kalau sudah tahu hadisnya tadi, udah minimal mewajibkan untuk diri sendiri. Pokoknya sudah berniat kepada Allah, mengumpulkan duit untuk membeli hewan akikah. Karena itu saya kan mutahanun. Ya ibaratnya sama dengan amal ibadah puasa itu akan tergantung antara langit dunia, antara ars dan langit dunia sebelum dikeluarkan zakat fitrah. Amin, itu kira-kira. Alangkah sayangnya ada. Jadi makanya bagi cara ulama dulu, maka bagi orang yang mampu itu fardu. Bagi yang tidak mampu sunnah saja. Kalau kita kan bisa membuat premis sendiri. Bagi yang paham udah pasti mewajibkan dirinya. Kalau yang nggak paham berarti kurang peduli dengan anaknya. Kira-kira begitu ya. Ya, jadi selagi mampu tunaikan akikah, karena begitu. Ya. Maka diperkenalkanlah dengan bacaan-bacaan yang baik. Bacaan yang baik itu kenapa kemudian yang ditradisikan itu berjanji? Karena kita yakin seyakin-yakinnya tokoh idola yang paling perfect itu Nabi Muhammad. Jadi kira-kira anak kita yang lahir ini nanti akan memiliki sifat-sifat yang mulia seperti sifat Nabi Muhammad. Dia akan menjadi orang yang sabar seperti sabarnya Nabi Muhammad. Dia akan menjadi orang yang cerdas, ya, seperti cerdasnya Nabi Muhammad. Dia akan menjadi orang yang amanah seperti amanahnya Nabi Muhammad. Ya, dia akan menjadi orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan informasi juga seperti sifat tabiknya Nabi Muhammad. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, kira-kira
begitu anak lahir dibacakan berjanji, harapannya seperti itu agar anak kita mewarisi sifat-sifat baik Nabi Muhammad. Makanya berjanji yang dibaca, ya berjanji itu sebenarnya salah satu kitab menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari lahir kemudian sampai menjadi Rasul nanti. Itu salah satu saja. Ada nanti Sibtuturor, Maulid Habsyi, banyak pilihannya banyak. Ya. Kemudian tekniknya ya banyak juga. Ya, kalau pengen agar yang bayi ini lahir gitu kan, berarti baca maulidnya juga kalem. Ya, meliu-liu banyak cengkok kira-kira begitu. Tapi kalau dia menginginkan agar anaknya ini niru sifat-sifat sajaan, sifat-sifat perkasa, sifat-sifat pemberanian Nabi, mungkin baca maulidnya itu beda ya dengan nada tinggi. Alhamdulillah bismillahil aliyah. Nah, gitu kira-kira beda. Itu berarti menginginkan sifat-sifat yang seperti itu. Nah, kalau pengen sifat-sifat yang kalem ya bacanya juga cengkok. Abtadiul imla bismillahil aliyah. Kan beda tuh. Gitu. Boleh jadi setiap etnis komunitas sama-sama berjanji, tapi caranya beda karena filosofinya juga beda. Perhatikan nanti, ada etnis tertentu kalau baca berjanjinya begitu, dia bersemangat dan ngebut. Tapi ada yang slow, lembut, bergoyang. Nah, gitu ya. Kalau orang laut biasanya orang pantai dia keras ini. Ya. Nah, itulah kira-kira. Itu dipengaruhi oleh latarnya latar budaya. Nah, jadi itu penting dipahami bahwa ibu itu memiliki peran yang luar biasa. Jadi waktunya berapa lagi? 4 menit lagi. Oke, baik. Nah, tetapi bedanya antara tabula rasa dengan Islam, kalau Islam anak itu memang suci, tapi bukan berarti kosong, tapi sudah berisi. Isinya apa? Ada 3 potensi penting. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Setiap anak yang lahir dari rahim ibunya itu la ya'lamuna syai'a, dia pada akhirnya belum tahu apa-apa. Maka Allah membagi 3 hal. Pertama, modalitas pendengaran, namanya modalitas auditorial. Yang kedua, modalitas al-absar, visual. Yang ketiga, modalitas al-afidah, kinestetik. Nah, modalitas ini sangat berpengaruh terhadap gaya, style, passion di dalam menyerap ilmu pengetahuan. Kalau dia as-sam'a, dia lebih nyaman, lebih mudah, lebih efektif menyerap pengetahuan dari pendengarannya. Anak yang model kayak ini cocok diceramai. Dari ibu-ibu ngajar dengan ceramah cocok untuk tipe yang seperti ini. Nah, dia membuat asosiasi proses penyerapan ilmunya menggunakan pendengarannya. Jadi anak seperti ini dia biasanya itu galak nirukan ibu gurunya itu. Ibu gurunya bagaimana ngajar ditirukan oleh dia, gaya-gaya suaranya, nada suaranya. Ini tipe as-sam'a itu. Ya. Jadi anak kayak ini dinasihati mudah menerima. Ya. Dicegah dengan suara juga mudah. Diarahkan. Ini tipe as-sam'a. Yang kedua tipe al-absar, modalitas visual. Kalau yang visual diceramai mudah ngantuk, ya. Kalau diceramai malah tersinggung.
Kira-kira kan? Bukan tersinggung, apa namanya? Tidak mempan. Kalau seorang itu masuk langsung mantul, masuk langsung keluar kiri. Nah ini karena dia tipenya bukan tipe as-sam'a, bukan tipe ini, tapi dia tipe al-absar. Nah kalau tipe al-absar yang paling efektif adalah sesuatu yang melibatkan pandangannya. Jadi apa? Dikasih contoh, disuruh nonton, pakai artinya visual ya, gitu-gitu. Dia melihat aktivitas ayah ibunya di rumah. Kalau saya nasihatin, dia tuh nengokin mamano maknya, mamano bapaknya ditirunya. Jadi yang mudah niru ini yang tipe visual, bukan tipe sama. Nah kalau al-afidah, dia akan merasa nyaman belajar ketika tersentuh batinnya, ya, tersentuh batinnya. Nah gaya belajarnya kalau as-sam'a itu mudah untuk menghafal, dan kalau menghafal dia mengeluarkan suara, ya. Jadi kalau hafalnya kuat-kuat itu tipe as-sam'a. Kalau tipe al-absar, cara belajarnya membaca. Kalau tadi mendengar, kalau al-absar itu membaca. Nah, kalau al-afidah cara belajarnya adalah diberikan beban, tugas. Nah, tugas itu paling cocok untuk anak yang tipe afidah, kinestetik. Kasih saja tanggung jawab, selesai. Ya. Nah makanya filosofinya di TK itu ada banyak itu alat peraga itu cocok untuk visual. Ya. Kalau meja bulat ceramah itu cocok untuk tipe auditorial, SMA. Kalau yang lesehan di pojok-pojok itu ya dikasih kesempatan dengan gayanya sendiri, cocok untuk tipe al-afidah atau kinestetik. Saya punya pengalaman, saya ngajar anak membuat angka 7. Jadi saya bilang angka 7 itu seperti ini, kita contohkan. Saya pegang tangannya, nggak bisa. Saya baru teringat, oh ya anak saya tipe auditorial, angka 7 itu ke kanan ke bawah langsung bisa. Buat angka 3, ini untuk tipe 3. Buat angka 3 saya bilang kayak kuping apa gitu, tidak bisa. Jadi kalau di visual, saya mengajarnya angka 3 itu, ya mundur turun maju, mundur turun maju, mundur turun maju, mundur turun maju. Angka 4, kayak kursi segala macam nggak bisa juga, kita tuh nggak bisa. Jadi kalau buat angka 1 apa? Turun, mundur, turun. Turun, mundur, turun. Karena tipe auditorial. Nah, bahkan kalau tipe auditorial ekstrim, ya, mungkin saya termasuk di dalam itu. Kadang tidak tidur pun masih bisa mendengar. Itu kalau sudah ekstrim, gitu ya. Nah, jadi ini penting, ya, supaya ibu-ibu nggak stres. Ngampok kombinasi tidak masuk berarti bukan tipe auditorial. Ya. Boleh jadi tipe visual, kasih contoh. Kalau dia tipe kinestetik, nah yang penting tugas kamu pagi-pagi selesaikan ini. Sudah cukup untuk anak kinestetik, gitu ya. Jadi kita gak stres, jadi kita mendekati anak sesuai dengan karakternya. Habis waktunya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan dipraktekkan. Kalau mau baca itu teorinya di quantum learning dan quantum teaching. Kalau di buku saya itu perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Jadi salah satunya saya menjelaskan tentang itu. Karena itu nanti berpengaruh terhadap metode pembelajaran dan media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran yang paling cocok untuk anak-anak yang memiliki tipe yang berbeda-beda. Silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan nanti terinspirasi karena banyak YouTube yang sudah menyediakan ya narasi-narasi
seperti itu ya. Jadi itu ya, sayang sekali waktunya terbatas, mudah-mudahan ada kesempatan lain ya, saya kira sampai jam 12 ya. Masih banyak karena nanti belum menjelaskan filosofinya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terpenting adalah ilmu ini saya jazakan dengan ikhlas, mudah-mudahan menjadi barokah. Jadi nanti sambil mempraktekkan ibu akan diberikan pencerahan, penjelasan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebutannya itu ide, gagasan dan seterusnya, pada prinsipnya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon
ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan boleh balik dan untuk 10 anak kasihan kan air ini sudah dibaca doa boleh ambil yang itu selawatan belum. Kalau kita mau berupaya ya saya itu minta sedang ada Ustaz Makso. Silakan mudah dibaca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina Muhammadin sahibul busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibadina sekarang budaya makannya jangan dibaca di sini kalau insya Allah berkah. Kami yang cowok-cowok makan di sini, ibu-ibu boleh makan di rumah. Tapi ibu bantu ibu kurang apa? Ibu bapak-bapak susul. Apa dia lakukan kita langsung. Tidak boleh kalau sekarang ini bakal bekas dan naik bekas naik kalau asisten satu kami izin Jangan kemana? kami pindah ke sini mungkin asal orang tua itu juga sini jauh Ada dekat sini. ada kosong dia kosong kuat kayak ada kakak itu beri lah dua bisa ada asistennya manannya ada isi laju pala itu saya laju aku tak boleh izin ada Mengadu kosong di sini. kelasnya banyak grupnya satu itu kan anak ke situ nanti satu jamnya ini masih tok. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين